Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Muhammad Lubis dengan NPM 2403102404057. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang coding untuk tugas UTS pemrograman komputer. Oke, di sini pertama kita akan coba dulu untuk kalkulator data. Di sini kita akan coba running dulu. UTS yang pertama yang ini seperti ini. eh kita masukkan jumlah datanya, misalnya dua. Di sini kita bisa masukkan data ke satu, masukkan data keduanya, dan berhasil. Dan sini aku akan menjelaskan gimana dari pemrograman itu per barisnya. Oke, yang pertama dari import yang Kinker STK from Kinker import message pouch. Jadi tugasnya itu adalah untuk mengimpor modul message post dari Tinder untuk menampilkan pop-up pesan. Jadi kayak misalnya contohnya tadi kita masukin lagi ya Python UTS tab. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita masukkan jumlah data itu misalnya yang lain nih. Misalnya kita mau masukin huruf W, di sini itu malah dia akan tunjukkan error. Nah, kita malah disuruh masukkan angka positif. Jadi itu gunanya dari si import linker import message post ini. Dan selanjutnya itu di sini kita ada warna, warna layar, warna tulisan, warna outline, font judul, font normal. Di sini itu bisa dibilang sebagai desain dari sebuah aplikasi itu. Untuk nentuin warna-warna dari aplikasi yang bakal kita munculin. Terus selanjutnya itu adalah fungsi dan kalkulatornya, itu menghitung datanya. Di sini itu dari try accept value error atau yang di nomor 15 itu tuh untuk mengecek apakah input jumlah data valid harus atau bisa dibilang harus bilangan positif. Selanjutnya itu ada di input jumlah get itu untuk mengambil nilai dari input field atau input jumlah. Raise value atau error memaksa error jika jumlah data itu kurang atau sama dengan nol. Jadi data itu tidak boleh nol ataupun angka negatif. Message box show error tuh menampilkan pesan error jika input tidak valid. Jadi kalau misalnya si message box ini input yang akan kita input itu tidak valid, maka akan memunculkan message box yang tadi sebelumnya sudah saya praktikkan. Selanjutnya itu adalah di nilai data untuk di list data, eh, nilai data untuk menyimpan data yang diinput. Selanjutnya ada loop for index in range atau jumlah underscore data itu untuk iterasi untuk setiap data. Selanjutnya adalah entry underscore data IDX-get untuk mengambil nilai dari input field ke IDX. Selanjutnya adalah float, konversi input ke bilangan float jika gagal tampilkan error. Eh, Selanjutnya untuk sum nilai data itu untuk menghitung total nilai. Selanjutnya ada rata-rata itu untuk menghitung rata minimal ataupun maksimal lalu mencari nilai terkecil ataupun yang terbesar. Selanjutnya adalah hasil underscore var untuk menampilkan hasil analisis di label. Nah, jadi varset ini tuh untuk memperlihatkan hasilnya analisisnya itu di label. Seperti yang udah kita lihat tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya itu adalah bingkai input, info children. Jadi itu untuk mengambil semua widget di dalam frame bingkai input. Widget destroy itu untuk menghapus widget lama jika ada. Selanjutnya itu untuk non-local entry data. Non-local entry data itu untuk menggunakan variable entry data dari scope luar. Loop for range atau total membuat input field sebanyak total. TK label, label untuk keterangan data ke X. TK entry, input field untuk memasukkan data. Entry data append entry menyimpan referensi input field ke list entry data. Sekarang untuk membuat jendela kalkulator data. TK top level untuk membuat jendela baru bukan atau bukan jendela utama. Titel untuk judul jendela dan geometri ukuran jendela tuh kita atur di 400 dikali 600. Selanjutnya untuk tega label root, kalkulator data, font judul, itu tuh tabel judul dengan font dengan warna yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya untuk input entry untuk mengambil fungsi buat input data.
untuk selanjutnya di menu selanjutnya. Habis itu adalah tombol hitung yang awal tuh nggak ditampilkan, tapi tombol hitung ini setelah kita sudah masukkan semua data, nanti akan muncul teks hitung dan jika di running dia akan menentukan hasil analisis yang tadi sudah kita lakukan. Itu untuk penghitung kalkulator perhitungan data. Selanjutnya itu ada eh, untuk eh, mendeteksi bilangan prima. Buat di langkah awalnya sama seperti sebelumnya, import TK Inter, STK from TK Inter, import message box untuk memunculkan box ketika salah input, memeriksa kesalahan. Selanjutnya juga sama, di sini tuh ada untuk memperlihatkan desainnya. Selanjutnya untuk dev hitung data. Nah, di sini tuh untuk dev hitung data, input jumlah get itu mengambil nilai dari input field atau input jumlah. I, in, Intnya untuk mengonversi input ke bilangan bulat. If jumlah data kurang dari 0, pastikan jumlah data positif. Jadi kalau misalnya dia data yang kurang dari 0 seperti sebelumnya, dia itu akan menunjukkan message box uh, untuk memberitahu kita bahwa angka yang dimasukkan itu error karena dia itu kurang dari 0 atau angka negatif. Dan itu adalah range value error, memicu error jika input tidak valid. Selanjutnya itu memeriksa bilangan primanya. Jadi hasil pemeriksaan, list untuk menyimpan hasil pemeriksaan. Selanjutnya itu ada loop for index in range, jumlah data, iterasi untuk setiap bilangan. Entry data IDX get mengambil nilai dari input field ke IDX. INT kemudian untuk konversi input ke bilangan bulat. Selanjutnya itu adalah jika nilai kurang dari 2 atau bilangan kurang dari 2 otomatis bukan prima. Jadi kalau misalnya kita inputnya kurang dari 2, misalnya kita tulisnya 1, itu sudah pasti bukan prima. Langsung jangan angka itu bukan dari prima. Sekarang kalau misalnya range itu angka itu lebih dari 2, eh, itu kita akan loop untuk mengecek membagi optimasi hingga akar kuadrat. Nilai persen per I, nilai persen I sama dengan 0 jika ada pembagi bukan prima. Else jika loop selesai tanpa break, bilangan adalah prima. Nah, selanjutnya adalah accept value error. Di sini, accept value error itu gunanya untuk menangkap error jika bukan bilangan ukuran. Selanjutnya adalah hasil varset, join service hasil, and join hasil pemeriksaan. Itu tuh menggabungkan hasil dengan new line. Hasil varset menampilkan hasil di tabel. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari buat input data. Eh, Input data ini yang try total input jumlah get, if total kurang dari 0, validasi input jumlah data harus bilangan positif. Jadi kalau misalnya eh, kurang dari 0 akan menunjukkan bahwa data itu error. Selanjutnya adalah global entity data menggunakan variabel global entity data reset list untuk menyimpan info field baru. Look for in range membuat info field lebih sebanyak total. TK label, label keterangan, bilangan X, TK entry, info field untuk bilangan, entry data event entry menyimpan referensi info field. Selanjutnya itu adalah di jendela. Dibuat di jendela, jendela utama, TK membuat jendela utama, TK-TK membuat jendela utama, titel untuk judul jendela, geometri ukuran jendelanya 160 dikali 600. Nah, di sini tuh ada configure BG warna latar belakangnya. Selanjutnya adalah komponen GUI-nya. Di sini itu ada pemeriksaan bilangan primanya. Di sini itu label judul dengan font dan warna yang sudah ditentukan di awal tadi. Selanjutnya itu ada uh, TK button button jendela teks lanjut untuk memanggil buat input data. Jadi buat bisa lanjut untuk input datanya. Selanjutnya adalah di bingkai input, TK frame jendela BG warna latar. Di sini tuh frame untuk menampung input field bilangan. Selanjutnya adalah tombol hitung, TK button untuk tombol periksa yang awalnya tidak ditampilkan. Jadi setelah kita input data, tombol hitung itu akan dimunculkan pada layar aplikasi. String var variabel untuk menambahkan hasil, TK label untuk menambahkan hasil pemeriksaan. Entry data list kosong untuk menyimpan referensi input field. Jendela main loop
gunanya itu untuk menjalankan aplikasi loop utama atau GUI. Itu untuk pemeriksaan bilangan prima. Untuk runningnya seperti ini. Python. Oke, titik awal untuk seperti ini. Dan misalkan masukkan jumlah bilangannya 3. Sini kita bilang ke satunya 5, 7, 21. Nah, sini tuh kita bisa lihat bahwa 5 itu bilangan prima, 7 itu bilangan prima, dan 21 itu bukan bilangan prima. Itu untuk aplikasi pengecekan bilangan prima. Nah, dan yang terakhir, untuk aplikasi terakhir itu adalah aplikasi untuk menghitung jumlah frekuensi dari sebuah huruf. Nah, kita langsung aja running. Oke, misalnya kita masukkan teksnya Adnan mau nah, sini kita akan hitung huruf A ada 5, D ada 1, L ada 1, M ada 1, N ada 3, U ada 1. Dan itu sesuai abjad dari A sampai Z. Untuk codingannya, di sini akan saya jelaskan. Untuk layar awal sama seperti sebelumnya, hanya dibedakan di akhir. Di sini itu menggunakan from collection import counter itu tuh mengimpor counter untuk menghitung frekuensi elemen. Jadi di sini itu untuk menghitung elemennya. Untuk selanjutnya sama seperti sebelumnya untuk mengatur warna, ukuran font. Jadi sama seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya untuk di perhitungan fungsi dari buka frekuensi huruf ini, entry text get mengambil teks dari input field. If not text, uh, untuk validasi jika teksnya kosong. Message box show error menampilkan pesan error jika teksnya kosong. Jadi kalau misalnya teksnya kosong, dia akan langsung menampilkan message box bahwa data yang dimasukkan itu error. Selanjutnya itu ada list comprehension, char lower mengubah huruf jadi lowercase. Char is alpha hanya mengambil kata alfabet. Counter huruf saja menghitung frekuensi setiap huruf. Jadi ini tuh hanya menghitung sebuah huruf. Jadi jika ada spasi ataupun jika ada ataupun koma itu nggak bakal dihitung karena di sini hanya akan menghitung sebuah huruf. Selanjutnya itu ada di eh, frekuensi jika tidak ada huruf yang valid. Hasil parser menampilkan pesan di label hasil. Sorted frekuensi item mengurutkan hasil berdasarkan huruf. String formatting itu F huruf, jumlah N, format tampilan per huruf. Hasil varset, hasil menampilkan hasil di label. Konfigurasi jendela utama. TK-TK membuat jendela utama, titel judul jendela, geometri pilihan jendela, yang 450 dikali 400 dan konfigur warna latar tuh seperti warna latar sebelumnya sudah yang dibuat. Selanjutnya komponen GUI label judul dengan font dan warna yang ditentukan. Habis itu TK entry input field untuk teks dengan white-nya atau lebarnya dengan 40 karakter, high click backgroundnya dan high colornya warna border. Tombol hitung dengan komen hitung frekuensi memanggil fungsi saat diklik. Warna dan font yang konsisten. String var variabel untuk menentukan hasil, TK label untuk menentukan hasil dengan wrap length atau wrap-nya 400 membungkus teks jika terlalu panjang, justify left atau kiri. Main loop menjalankan aplikasi loop utama GUI. If name memastikan script dijalankan dengan langsung bukan diimpor, memanggil fungsi utama. Jadi mungkin itu aja penjelasan aku pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Semoga ilmu disampaikan bisa bermanfaat eh, bagi yang menonton video ini. Terima kasih banyak. Saya akan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin tidak ke record dari aplikasi Zoom-nya. Ini saya akan coba running. Ini buat yang kalkulator data. Sini kita coba masukin
jumlah data yang diinginkannya aja. Satunya kita masukin. Sini running dengan baik. Oke, lanjut ke aplikasi yang berikutnya. Nah, di sini yang pemikiran bilang prima, terus ada 2, itunya 5 dan 12. Di sini juga berhasil. Selanjutnya ke aplikasi yang terakhir, frekuensi. Ini juga berhasil dan sesuai abjad A sampai Z. Oke. Terima kasih.